Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Faria dari kelas MJ107 Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Mikro. Kebijakan mikro yang pernah ditetapkan oleh pemerintah dari era reformasi hingga era pemerintahan. Awalnya pada era reformasi 1998 sampai 2004. Masa reformasi Indonesia dimulai setelah krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 yang menyebabkan nilai rupiah jatuh, inflasi yang tinggi, dan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Krisis tersebut memicu ketidakstabilan politik hingga mengakibatkan lengsernya Presiden Soeharto. Kemudian, pemerintah berfokus pada pemulihan ekonomi, restrukturisasi, dan reformasi kelembagaan. Kebijakan mikro pada era reformasi 1998 sampai 2004 mencakup upaya pemulihan UMKM serta restrukturisasi serta sektor keuangan dan deregulasi. Yang pertama, deregulasi dan peningkatan persaingan usaha. Deregulasi menjadi fokus utama kebijakan mikro dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya ekonomi melalui pembukaan sektor-sektor yang sebelumnya diatur ketat. Seperti transportasi dan telekomunikasi. Yang kedua, pengurangan subsidi. Pengurangan subsidi secara bertahap pada BBM, listrik, dan barang konsumsi dengan tujuan menjaga stabilitas fiskal. Yang ketiga, pemulihan UMKM. UMKM menjadi prioritas karena sektor ini menyerap tenaga kerja terbanyak. Pemerintahan akan memberikan kredit bergulir dan penjaminan kredit, pelatihan dan pendampingan koperasi, dan juga kemudahan izin usaha kecil. Dan yang keempat, restrukturisasi sektor keuangan. Meskipun bersifat makro, namun memiliki dampak langsung terhadap usaha kecil. Melalui BPBN dan penyehatan perbankan, kredit mulai mengalir kepada pelaku usaha. Selanjutnya, dampak kebijakan dari sisi mikroekonomi. Yang pertama, dampak pada konsumen, kenaikan harga BBM, listrik, dan barang konsumsi. Terjadi penurunan daya beli terutama pada rumah tangga yang berpendapatan rendah. Yang kedua, dampak pada produsen, biaya produksi naik akibat kenaikan harga energi. Persaingan meningkat karena deregulasi dan perusahaan harus meningkatkan kualitas. Dan yang ketiga, dampak pada UMKM. UMKM terkena dampak biaya operasional yang naik akibat pengurangan subsidi. Dalam jangka panjang, UMKM mulai lebih mandiri dan berorientasi pasar setelah krisis. Lalu, dampak kebijakan reformasi menciptakan perubahan besar dalam pola konsumen dan produsen, meningkatkan persaingan, serta mendorong efisiensi pasar. Meski awalnya menekan daya beli dan meningkatkan biaya produksi, kebijakan ini memperbaiki fondasi ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, era pemerintahan Presiden SBY tahun 2004 sampai 2014. Pada pemerintahan Presiden SBY selama 10 tahun kepemimpinannya, SBY fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Kebijakan mikro pada era SBY. Yang pertama, pengembangan UMKM. Pemerintah menyediakan akses modal melalui program kredit usaha KUR tanpa agunan tambahan yang ditujukan untuk pedagang kecil, nelayan, pengrajin, dan wirausaha mikro. Lalu pemerintahan mendorong pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga penyederhanaan izin usaha sehingga usaha kecil mudah memulai bisnis. Dan yang kedua, stabilitas harga. Pemerintahan berupaya menjaga stabilitas harga pangan agar daya beli tetap terjaga dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng. Kemudian dampak kebijakan mikro era SBY. Kebijakan mikro di era SBY memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan UMKM yang pesat karena KUR dan kemudahan perizinan usaha. Lalu harga pangan lebih stabil, biaya usaha lebih rendah, dan iklim usaha lebih kondusif,
penurunan kemiskinan dan ekonomi rakyat lebih kuat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, membantu daya beli masyarakat, dan meningkatkan konsumsi makanan bergizi. Selanjutnya, era pemerintahan Presiden Jokowi 2014 sampai 2024. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, berfokus penyederhanaan digitalisasi, kemudahan berusaha, dan penguatan UMKM, dan stabilitas harga pangan. Kebijakan mikro pada era Jokowi. Yang pertama, penyederhanaan izin usaha. OSS, sistem perizinan berbasis online untuk mempermudah pendirian usaha. Yang kedua, penguatan UMKM. Program digitalisasi UMKM Go Digital, onboarding UMKM ke e-commerce, dan bantuan pemasaran digital, pemanfaatan media sosial dan konten digital untuk meningkatkan branding produk serta sertifikasi halal dan standar produk. Yang ketiga, stabilitas pangan. Pengendalian kebijakan stabilitas pangan melalui operasi pasar dan penugasan BUMN pangan serta memberikan program food estate untuk memperkuat ketahanan pangan. Dan yang keempat, kebijakan ketenagakerjaan. Skema upah minimum berbasis produktivitas, Undang-Undang Cipta Kerja, mengubah formula UMK atau UMP agar lebih stabil. Sistem jaminan sosial, perluasan BPJS Ketenagakerjaan, JHT dan JKP, penjaminan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, dampak kebijakan mikro era Jokowi. Kebijakan mikro di era Jokowi fokus pada kemudahan memulai usaha dan pengembangan ekonomi digital yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan UMKM. Perizinan lebih cepat melalui OSS dan Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian usaha kecil berbasis digital meningkat, penurunan bunga KUR sehingga akses modal lebih mudah, digital UMKM meningkat, e-commerce dan pembayaran digital, harga pangan stabil, program JKP membantu pekerja yang terkena PHK, adopsi pembayaran digital QRIS meluas dan efisiensi transaksi meningkat. Selanjutnya, era pemerintahan Presiden Prabowo pada tahun 2024 sampai sekarang. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru dimulai beberapa tahun yang lalu, dan banyak kebijakan mikroekonomi yang digulirkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendukung usaha kecil, dan menstabilkan harga konsumsi. Kebijakan mikro pada era Prabowo. Pemerintah Prabowo sejak 2004 berfokus pada bantuan sosial, dukungan terhadap UMKM, stabilisasi konsumsi, dan kebijakan ekspor yang bertujuan untuk meredam kemiskinan dan peluang ekonomi di kota besar. Bantuan sosial dan stimulus konsumsi publik. Peningkatan upah minimum provinsi UMP, penyaluran bansos, tunjangan hari raya, THR, dan paket stimulus untuk menopang daya beli masyarakat. Program makan bergizi MBG ke anak sekolah yang bertujuan untuk memenuhi gizi dan peningkatan pengetahuan gizi peserta didik. Lalu dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kebijakan mikro pada era Prabowo 2024 sampai 2025 sudah menunjukkan dampak positif upaya membantu daya beli masyarakat, menopang konsumsi, dan mendukung UMKM, usaha rakyat, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global. Namun, efek jangka panjang masih belum jelas. Keberhasilan tergantung pada upaya meningkatnya produktivitas, kapasitas usaha, dan daya saing nasional, dan manajemen fiskal yang sehat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.